Malam menuruni jalan lintas Sumatera seperti selimut hitam yang berat. Lampu truk membelah kabut tipis, memantul di aspal yang masih menyimpan panas siang hari. Suara mesin bergemuruh stabil, menemani Dasiman yang duduk tenang di balik kemudi. Wajahnya datar, matanya tajam mengamati setiap gerakan di pinggir jalan. Bagi sebagian orang, ini hanyalah perjalanan malam. Bagi sopir lintas jauh, ini adalah ujian nyali. Dasiman bukan sopir sembarangan. Ia dikenal pendiam, jarang berbasa-basi di warung kopi atau pos peristirahatan. Para sopir lain memanggilnya Petruk, julukan yang melekat karena hidungnya yang panjang dan bekas luka lama di wajahnya. Namun di balik julukan itu, ada aura yang sulit dijelaskan, ketenangan yang tidak dimiliki orang biasa. Ia lebih sering mendengar daripada berbicara, lebih memilih menatap daripada menantang. Jalanan Sumatera menyimpan cerita kelam tentang premanisme, pemalakan, ancaman, bahkan kekerasan kerap terjadi tanpa pandang bulu. Banyak sopir pulang dengan tangan gemetar, sebagian lain bahkan tak pernah kembali. Dasiman tahu semua cerita itu. Ia mendengarnya dari radio sopir, dari obrolan singkat di SPBU, dari tatapan takut mereka yang pernah jadi korban. Truk yang dikemudikannya melaju membawa muatan berat, seberat beban pikiran yang ia simpan sendiri. Setiap kilometer yang dilewati seakan mengingatkannya pada masa lalu, tentang ayahnya, tentang jalan yang sama, dan tentang malam yang tak pernah benar-benar hilang dari ingatannya. Namun Dasiman tidak pernah membiarkan kenangan itu muncul ke permukaan. Di saku bajunya, terselip kain lusuh yang selalu ia bawa. Tak ada yang tahu maknanya, bahkan rekan sopir terdekat sekalipun. Kain itu bukan jimat, bukan pula sekadar kenang-kenangan. Ia adalah pengingat akan sumpah lama, sumpah untuk tidak bertindak gegabah, tidak mencari masalah, dan tidak menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Lampu sein truk menyala ketika ia melewati persimpangan kecil yang sepi. Di kejauhan, tampak bayangan orang-orang berdiri di pinggir jalan, sebagian duduk di atas motor. Dasiman memperhatikan tanpa reaksi berlebihan. Tangannya tetap mantap di setir, napasnya teratur. Ia tahu, di jalan seperti ini, kepanikan adalah undangan bagi bahaya. Di kalangan tertentu, nama Dasiman jarang disebut. Namun ada bisik-bisik tentang sopir dari Tegal yang pernah lolos dari situasi mustahil. Tak ada bukti, tak ada cerita detail. Hanya kesimpulan samar bahwa orang ini bukan target yang mudah. Dasiman sendiri tak pernah membenarkan atau membantah apapun. Radio truk mengeluarkan suara statis, lalu berita singkat tentang meningkatnya kejahatan jalanan. Dasiman mematikan radio itu. Ia tak butuh pengingat. Jalanan di depannya sudah cukup bicara. Setiap lubang, setiap tikungan, menyimpan potensi masalah yang sama. Malam semakin larut. Jalanan kian sepi, namun justru itulah saat paling berbahaya. Dasiman memperlambat laju truk, matanya menyapu kaca spion. Ia bukan orang yang mencari masalah, tapi ia juga bukan orang yang akan lari jika masalah datang menghampiri. Tanpa ada yang tahu, perjalanan malam itu bukan sekadar pengantaran barang. Itu adalah awal dari peristiwa yang akan mengguncang jalur lintas. Sebuah malam di mana seorang sopir pendiam akan dipaksa membuka sisi dirinya yang selama ini terkunci rapat, sisi yang tak seharusnya dibangunkan, kecuali oleh kesalahan besar. Truk Dasiman mulai memasuki wilayah yang oleh para sopir hanya disebut dengan satu istilah, daerah hitam. Tak ada papan peringatan resmi, tak ada pos polisi yang aktif. Namun semua sopir lintas tahu, jika roda sudah menggilas aspal retak di jalur ini, berarti mereka telah masuk ke kandang para preman. Dasiman menurunkan kecepatan tanpa terlihat gugup, seolah sudah hafal betul karakter jalanan di depannya. Di sisi kiri jalan, terlihat bangunan tua bekas gudang yang lampunya selalu menyala meski tengah malam. Tempat itu dikenal sebagai markas bayangan kelompok Saka Gimbal. Dari sanalah perintah pemalakan dilancarkan, dan dari sanalah pula para sopir sering pulang dengan wajah pucat. Nama Saka Gimbal sendiri menjadi momok, bukan karena keberaniannya, tapi karena kelicikan dan kekuasaannya di wilayah ini. Kelompok Saka Gimbal tidak seperti preman jalanan biasa. Mereka terorganisir, punya pembagian tugas, dan selalu bergerak berkelompok. Ada yang bertugas menghentikan truk, ada yang memantau dari kejauhan, dan ada pula yang bertindak sebagai algojo jika korban mencoba melawan. Semua berjalan rapi, seolah ini bisnis haram yang sudah berlangsung lama. Beberapa truk di depan Dasiman tampak berhenti mendadak. Lampu hazard menyala, menandakan masalah. Dari kejauhan, Dasiman melihat bayangan orang-orang mendekat,
mengetuk pintu kabin dengan kasar. Ia bisa menebak apa yang sedang terjadi tanpa perlu mendengar teriakan. Pemalakan itu terjadi secara terang-terangan, tanpa rasa takut pada siapapun. Di antara para preman itu, ada wajah-wajah muda yang seharusnya masih duduk di bangku sekolah. Namun malam telah mengubah mereka menjadi penagih paksa. Tangan mereka memegang besi, kayu, atau hanya keberanian palsu yang lahir dari jumlah. Dasiman menatap pemandangan itu dengan ekspresi datar, seolah menyaksikan sesuatu yang sudah terlalu sering terjadi. Cerita tentang Saka Gimbal beredar luas di kalangan sopir. Konon, siapapun yang menolak setor akan ditandai. Ban bisa bocor di tengah jalan, kaca bisa pecah saat berhenti, atau lebih buruk lagi, sopirnya tak sampai tujuan. Tak ada yang berani melapor, karena banyak yang percaya bahwa wilayah ini sudah dipegang orang kuat. Dasiman mengingat peringatan seorang sopir tua di warung kopi beberapa hari lalu. Kalau ketemu anak buah Saka Gimbal, nurut aja. Anggap sedekah, katanya. Dasiman hanya mengangguk waktu itu. Bukan karena setuju, tapi karena ia tahu, tidak semua orang punya pilihan selain tunduk. Truk Dasiman terus melaju perlahan, semakin dekat ke pusat wilayah kekuasaan Saka Gimbal. Lampu jalan makin jarang, hanya mengandalkan cahaya lampu kendaraan. Di kaca spion, tampak dua motor mengikuti dari jarak aman. Dasiman menyadarinya, namun tidak memberi reaksi apapun. Suasana di dalam kabin terasa lebih sunyi dari biasanya. Hanya suara mesin dan detak jam kecil di dashboard yang terdengar. Dasiman mengatur napas, bukan karena takut, melainkan karena ia tahu, setiap wilayah punya hukum sendiri. Dan malam ini, hukum jalanan akan mencoba mengujinya. Tanpa disadari para preman yang mengintai, mereka tidak sedang menghadapi sopir biasa. Mereka berhadapan dengan seseorang yang sejak awal memilih diam, bukan karena lemah, melainkan karena tahu kapan harus berbicara dengan cara yang berbeda. Wilayah Saka Gimbal telah menemukan tamu yang salah. Lampu truk Dasiman memantul pada rambu berkarat saat sebuah motor tiba-tiba memotong laju di depan. Rem diinjak perlahan, cukup untuk menghentikan kendaraan tanpa menimbulkan suara mencurigakan. Dua motor lain menyusul dari belakang, menutup jalan. Pola lama yang sudah terlalu sering digunakan untuk menghentikan truk di wilayah ini. Dasiman tetap duduk tenang, kedua tangannya masih disetir. 6 orang turun dari motor, berjalan mendekat dengan langkah percaya diri. Wajah-wajah mereka kasar, sebagian tertutup jaket lusuh, sebagian lain sengaja memperlihatkan tato murahan di lengan. Salah satu dari mereka mengetuk pintu kabin dengan keras, bukan untuk meminta izin, tapi untuk menunjukkan kuasa. Dasiman menoleh pelan, lalu membuka kaca jendela beberapa senti. "Ada perlu apa, Bang?" Suaranya datar, tanpa nada menantang. Pertanyaan itu justru memancing senyum mengejek dari preman di luar. Mereka tak terbiasa diperlakukan sopan, bagi mereka, sopan adalah tanda ketakutan. Salah satu preman menyandarkan lengannya di pintu kabin, menatap Dasiman dari atas ke bawah. "Lewat wilayah siapa lu tahu?" katanya sambil terkekeh. Tanpa menunggu jawaban, ia menyebut nama Saka Gimbal dengan nada bangga. Nama itu diucapkan seperti mantra yang seharusnya membuat siapapun gemetar. Namun Dasiman hanya mengangguk kecil, seolah mendengar nama orang biasa. Preman lain mengitari truk, memeriksa muatan dengan senter. Cahaya itu menembus celah terpal, mencari-cari alasan untuk menekan lebih jauh. Dasiman membiarkan mereka, matanya tetap fokus ke depan. Ia tahu, semakin banyak gerak, semakin besar alasan bagi mereka untuk bertindak kasar. "Setoran malam ini beda," ujar preman pertama. "Bukan cuma rokok." Nada suaranya berubah, lebih dingin. Ia menyebut angka yang tidak masuk akal, jumlah yang bisa membuat banyak sopir kehilangan uang perjalanan. Beberapa preman lain tertawa, menikmati situasi. Dasiman membuka laci kecil di samping kursi. Bukan uang yang ia ambil, melainkan sebungkus rokok. Ia menyerahkannya keluar jendela dengan gerakan tenang. "Ini yang saya punya," katanya singkat. "Tidak lebih, tidak kurang." Malam seolah berhenti sesaat. Tawa para preman mendadak terhenti. Rokok itu dilempar kembali ke dalam kabin, mengenai dashboard. Salah satu dari mereka meludah ke aspal. "Lu bercanda," katanya sambil melangkah lebih dekat. Aura berubah. Udara yang tadinya tegang kini menjadi berat. Salah satu preman yang lebih muda menatap wajah Dasiman lebih lama. "Ada sesuatu yang mengganggunya, Bang. Muka lu kayak pernah gue lihat," gumamnya pelan.
Namun ucapan itu langsung dipotong oleh rekannya dengan bentakan. Keraguan tidak punya tempat di sini. Pintu kabin ditarik kasar, membuat bodi truk bergetar. Preman utama mendekatkan wajahnya ke Dasiman, napasnya berbau alkohol. "Jangan sok suci di wilayah kami," ancamnya. Di balik tatapan tenang Dasiman, ada sesuatu yang mulai bergerak, bukan emosi, melainkan keputusan. Malam yang awalnya sunyi kini berada di ujung tanduk. Kesalahan kecil telah dibuat, bukan oleh Dasiman, melainkan oleh mereka yang mengira semua sopir bisa diperas dengan cara yang sama. Mereka belum tahu, permainan ini baru saja berubah arah. Preman itu menarik kerah baju Dasiman, memaksanya sedikit condong ke depan. Kaca jendela kabin bergetar saat tangan kasar menghantamnya satu kali, cukup keras untuk menarik perhatian kendaraan lain yang melintas pelan. Jalanan yang semula sepi kini dipenuhi rasa tegang. Dasiman tetap diam, tatapannya tidak berubah, seolah sentuhan kasar itu tidak berarti apa-apa. "Lu kira kami main-main?" bentak preman itu. Wajahnya merah, urat lehernya menegang. Salah satu anak buahnya mengambil besi pendek dari balik jaket, memainkannya sambil tersenyum tipis. Situasi semakin jelas, ini bukan lagi soal uang, tapi soal harga diri yang merasa direndahkan. Dasiman menurunkan kakinya ke pedal, bukan untuk melaju, melainkan memastikan posisi truk siap kapan saja. Gerakan kecil itu luput dari perhatian para preman. Mereka terlalu sibuk menunjukkan kuasa, terlalu yakin bahwa jumlah selalu menang. Padahal, di jalanan, keyakinan semacam itu sering berakhir petaka. Salah satu preman tiba-tiba menyebut nama yang membuat suasana berubah. Nama ayah Dasiman, diucapkan dengan nada meremehkan, seolah hanya cerita lama yang bisa dijadikan bahan ejekan. "Bapaknya dulu juga sok jago," katanya sambil tertawa. Kalimat itu melayang di udara, menghantam sesuatu yang selama ini terkunci rapat. Untuk pertama kalinya, mata Dasiman berubah. Bukan amarah yang meledak, melainkan ketenangan yang mengeras. Tangannya berhenti di setir, napasnya tertahan sesaat. Di kepalanya, kenangan lama muncul seperti kilatan, jalan gelap, darah, dan suara mesin yang berhenti tiba-tiba. Ia menatap preman itu lurus-lurus. "Jangan bawa orang mati ke urusan hidup," ucapnya pelan. Suaranya rendah, tapi setiap kata terasa berat. Beberapa preman saling pandang, merasakan perubahan suasana yang sulit dijelaskan. Preman utama justru tertawa lebih keras, merasa menang. Ia mendorong kepala Dasiman ke sandaran kursi. "Kalau gitu, ikut aja bapak lu," ancamnya sambil mengangkat tangan. Detik itu juga, garis yang selama ini dijaga Dasiman resmi terlewati. Dengan gerakan cepat namun terkontrol, Dasiman meraih kunci kontak dan memutarnya. Mesin truk meraung, memecah malam. Getaran besar terasa di seluruh bodi kendaraan. Para preman tersentak, sebagian melangkah mundur, sebagian lain refleks mencengkeram pintu. "Turun, Bang!" teriak salah satu dari mereka, kini terdengar panik. Namun sudah terlambat. Truk bukan lagi alat angkut, melainkan peringatan bergerak yang siap menghantam siapapun yang berdiri di jalurnya. Dasiman tidak berteriak, tidak mengancam. Ia hanya menatap lurus ke depan, seperti sopir yang sedang menuntaskan perjalanan biasa. Di balik sikap tenangnya, keputusan telah diambil, keputusan yang tidak bisa ditarik kembali. Malam itu, di jalan lintas yang gelap, kesalahan terbesar para preman bukanlah memalak. Kesalahan mereka adalah menyentuh masa lalu orang yang memilih diam terlalu lama. Dan ketika masa lalu bangkit, jalanan pun bersiap menyaksikan akibatnya. Mesin truk meraung lebih keras ketika Dasiman melepas kopling perlahan. Bodi besar itu mulai bergerak maju, bukan dengan hentakan liar, melainkan dengan dorongan pasti. Para preman yang tadi berdiri percaya diri kini tersentak panik, berusaha menjauh dari jalur roda. Namun satu di antara mereka sudah terlanjur mencengkeram pintu kabin, lengannya terjebak dalam posisi berbahaya. "Berhenti, berhenti!" teriaknya sambil terseret beberapa meter. Sepatunya menghantam aspal, percikan api kecil muncul dari gesekan keras. Pengendara lain yang melintas memperlambat laju, klakson bersahutan, menciptakan kekacauan sesaat di tengah malam yang sunyi. Dasiman tetap fokus, matanya lurus ke depan, tangan mantap di setir. Preman lain mencoba memukul kaca dengan besi, namun getaran truk membuat pukulannya meleset. Ia terpental ke samping, jatuh terguling di aspal. Teriakan bercampur makian memenuhi udara, bukan lagi suara ancaman, melainkan kepanikan murni. Jalanan yang tadinya mereka kuasai kini berbalik menelan mereka.
Dasiman memutar setir sedikit, cukup untuk menggoyang keseimbangan orang yang terseret. Bukan untuk membunuh, tapi untuk menghentikan perlawanan. Tubuh preman itu akhirnya terlepas, terhempas ke pinggir jalan dengan rintihan panjang. Ia tak lagi berani bangkit. Salah satu preman meloncat ke depan truk, mencoba menghalangi laju dengan nekat. Lampu besar truk menyinari wajahnya yang pucat. Ia ragu sesaat, lalu melompat ke samping di detik terakhir. Truk melaju melewati tempat ia berdiri, menyisakan debu dan bau karet panas. Di kaca spion, Dasiman melihat dua preman lain kabur ke arah semak-semak, meninggalkan motor mereka. Keberanian yang tadi mereka banggakan runtuh seketika. Tinggal beberapa orang yang masih mencoba bertahan, namun tanpa komando, tanpa arah. Dasiman menginjak rem perlahan, menghentikan truk beberapa meter dari lokasi awal. Mesin masih menyala, bergetar pelan seperti binatang besar yang sedang menunggu. Ia membuka pintu kabin dan turun, langkahnya tenang, tidak tergesa, tidak emosional. Preman yang terjatuh tadi mencoba merangkak menjauh. Dasiman berdiri di hadapannya, menatap dari atas. Tidak ada pukulan tambahan, tidak ada kata kasar. Hanya tatapan yang membuat nyali orang itu runtuh. Pulang, katanya singkat, satu kata, tapi cukup untuk mematahkan sisa keberanian. Beberapa pengendara merekam kejadian dari kejauhan. Ada yang berbisik kagum, ada pula yang takut. Malam ini, mereka menyaksikan sesuatu yang jarang terjadi, seorang sopir melawan dan menang, tanpa kehilangan kendali. Dasiman kembali naik ke kabin, menutup pintu dengan tenang. Truk kembali bergerak, meninggalkan para preman yang tersisa dengan luka, trauma, dan rasa malu. Jalan lintas kembali sunyi, namun cerita tentang malam itu baru saja lahir. Apa yang terjadi belum berakhir. Bagi kelompok Saka Gimbal, kejadian ini bukan sekadar kegagalan pemalakan. Ini adalah tamparan keras, dan tamparan seperti itu tak pernah dibiarkan begitu saja. Kabar tentang insiden malam itu bergerak lebih cepat daripada truk Dasiman. Melalui panggilan panik dan pesan singkat, berita sampai ke telinga Saka Gimbal sebelum fajar menyentuh aspal. Baginya, ini bukan sekadar anak buah yang babak belur, melainkan penghinaan terbuka di wilayah yang selama ini ia kuasai tanpa tandingan. Saka Gimbal menghentakkan gelas kopi di meja kayu markasnya. Rambut gimbalnya yang khas digerakkan kasar ke belakang, matanya menyipit penuh amarah. Sopir mana yang berani? Tanyanya. Anak buah yang selamat hanya bisa menunduk, menyebut ciri-ciri truk dan wajah Dasiman dengan suara gemetar. Tanpa banyak bicara, Saka Gimbal memutuskan turun tangan. Ia tahu, jika dibiarkan, keberanian satu sopir bisa menular. Dan itu berbahaya bagi kekuasaannya. Ia memanggil anak buah terbaiknya, yang terbiasa menyelesaikan masalah tanpa saksi dan tanpa kompromi. Di sisi lain, Dasiman berhenti di sebuah rest area kecil. Ia turun, membasuh wajahnya, lalu duduk sebentar di bangku kayu. Tidak ada rasa bangga, tidak pula penyesalan. Hanya kesadaran bahwa langkahnya barusan telah mengundang sesuatu yang lebih besar. Motor besar meraung di kejauhan. Satu, lalu dua, lalu semakin banyak. Lampu-lampu menyala mendekat seperti kawanan pemburu. Dasiman menoleh pelan, mengenali pola yang berbeda dari sebelumnya. Ini bukan anak buah sembarangan. Saka Gimbal muncul dari balik lampu motor, tubuhnya besar, sorot matanya dingin. Ia turun dengan langkah berat, setiap jejaknya seolah menegaskan siapa yang berkuasa. "Kau sopir yang tadi?" tanyanya, suaranya rendah, penuh tekanan. Dasiman berdiri tegak, bahunya lurus. "Saya cuma lewat," jawabnya singkat. Tidak ada nada menantang, tapi juga tidak ada rasa takut. Jawaban itu justru membuat beberapa anak buah Saka Gimbal saling pandang. Saka Gimbal memperhatikan Dasiman lebih lama. Cara berdirinya, ketenangannya, dan tatapan matanya mengusik ingatan lama. Ada sesuatu yang familiar, sesuatu yang tidak seharusnya ada pada seorang sopir biasa. "Nama lu siapa?" tanyanya lagi. "Dasiman," jawabnya. Saka Gimbal mengernyit. Nama itu memicu kenangan samar, tentang seorang sopir lama, tentang perlawanan yang berakhir darah. Wajahnya mengeras. "Anaknya," gumamnya pelan, hampir tak terdengar. Suasana menegang. Anak buah bersiap, tangan meraih senjata seadanya. Jalanan kembali menjadi arena, namun kali ini dengan taruhan lebih besar. Ini bukan lagi pemalakan, melainkan benturan dua masa lalu yang belum selesai. Saka Gimbal tersenyum tipis, senyum yang tidak membawa damai. "Kalau begitu, kita selesaikan sekarang," katanya.
Malam kembali menahan napas, menunggu siapa yang akan jatuh lebih dulu di jalan lintas yang tak pernah memihak siapapun. Angin malam berembus pelan, membawa aroma tanah dan oli yang bercampur jadi satu. Dasiman berdiri diam di bawah lampu redup rest area, sementara sorot mata Saka Gimbal tak lepas darinya. Ada jeda aneh di antara mereka, jeda yang tidak dipenuhi kata-kata, melainkan oleh ingatan lama yang perlahan bangkit ke permukaan. Nama ayah Dasiman kembali terlintas di kepala Saka Gimbal. Dulu, bertahun-tahun silam, ada seorang sopir tua yang berani menolak setor. Seorang lelaki yang melawan dengan cara berbeda, tanpa teriak, tanpa ancaman, tapi selalu lolos dari jebakan. Lelaki itu dikenal dengan satu julukan yang hanya beredar di kalangan tertentu, pewaris Rawa Rontek. Dasiman menutup mata sejenak. Dalam diamnya, ia melihat kembali masa kecilnya. Ayahnya yang pulang larut malam, tubuh penuh luka tapi wajah tetap tenang. Latihan-latihan sunyi di halaman belakang rumah, tanpa saksi, tanpa tepuk tangan. Semua dilakukan dengan satu pesan yang selalu diulang, ilmu ini bukan untuk pamer, apalagi untuk menindas. Rawa Rontek itu bukan buat cari masalah, suara ayahnya terngiang jelas. Dipakai kalau jalan sudah buntu. Dasiman membuka mata, jalan di depannya kini terasa sempit, seolah semua pilihan telah ditutup satu persatu. Saka Gimbal melangkah maju satu langkah. "Gaya lu, bukan gaya sopir biasa," katanya pelan. Anak buahnya mulai gelisah, karena mereka juga merasakan hal yang sama, ada sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak mereka pahami sepenuhnya. Dasiman tidak menyangkal, tidak pula membenarkan. Ia hanya mengendurkan bahunya sedikit, mengatur napas. Di balik ketenangannya, tubuhnya bersiap dengan cara yang nyaris tak terlihat. Ini bukan kesiapan menyerang, melainkan kesiapan bertahan sampai titik terakhir. Saka Gimbal teringat cerita lama tentang Rawa Rontek, tentang gerakan cepat, kuncian sunyi, dan kekuatan yang muncul tanpa amarah. Banyak yang menganggapnya mitos, cerita pengantar tidur sopir lintas. Namun malam ini, mitos itu berdiri tepat di depannya. "Kalau lu benar pewarisnya," ujar Saka Gimbal, suaranya kini lebih hati-hati, "harusnya lu tahu, jalan ini gak pernah adil." Ada tantangan terselubung di balik kalimat itu, seolah ia sedang menguji batas keberanian Dasiman. "Adil atau tidak, tetap harus dilewati," jawab Dasiman singkat. Kata-kata itu bukan ancaman, melainkan kesimpulan hidup. Ia tidak datang untuk menguasai, hanya untuk melintas dan menyelesaikan perjalanannya. Anak buah Saka Gimbal mulai membentuk setengah lingkaran. Lampu motor menyala terang, menerangi aspal yang akan segera menjadi saksi. Malam terasa semakin berat, seolah menunggu satu kesalahan kecil untuk meledak. Di dalam hati Dasiman, sumpah lama kembali bergema. Ia tidak mencari pertarungan, tapi jika dipaksa, ia tahu apa yang harus dilakukan. Warisan Rawa Rontek bukan tentang menang atau kalah, melainkan tentang bertahan tanpa kehilangan jati diri. Dan malam ini, warisan itu bersiap diuji di jalan lintas yang sunyi. Lampu motor dimatikan satu persatu, menyisakan cahaya lampu rest area yang temaram. Lingkaran anak buah Saka Gimbal mengencang, namun tidak ada yang berani melangkah lebih dulu. Mereka menunggu isyarat. Jalanan sunyi, hanya terdengar suara mesin truk yang masih hidup, berdengung pelan seperti napas yang ditahan. Saka Gimbal maju ke tengah, melepas jaketnya dan melemparkannya ke aspal. Tubuhnya besar, berotot, bekas luka menghiasi lengan dan lehernya. "Kita berdua saja," katanya. Perintah itu membuat anak buahnya ragu, tapi tak satu pun membantah. Ini urusan kehormatan, bukan sekadar unjuk jumlah. Dasiman melangkah maju tanpa membuka alas kaki. Bahunya rileks, tangan terbuka, pandangan sejajar. Tidak ada kuda-kuda mencolok, tidak ada gaya pamer. Geraknya sederhana, nyaris biasa, justru itu yang membuat Saka Gimbal berhenti sejenak, menimbang. Serangan pertama datang cepat. Saka Gimbal mencoba mematahkan jarak dengan ayunan keras, mengandalkan tenaga dan pengalaman jalanan. Dasiman menggeser langkah setengah tapak, membiarkan pukulan lewat, lalu menempelkan bahu untuk meredam sisa tenaga. Tidak ada balasan berlebihan, hanya pengalihan. Saka Gimbal mencoba lagi, kali ini lebih licik, memancing reaksi dengan gerakan palsu. Dasiman tidak terpancing. Ia menunggu momen, membaca napas lawan. Ketika celah muncul, ia masuk singkat, mengunci pergelangan, lalu melepas. Bukan untuk menyakiti, tapi untuk mengingatkan. Anak buah mulai gelisah.
Mereka melihat sesuatu yang tak biasa, pemimpin mereka dipaksa berpikir, bukan hanya memukul. Saka Gimbal menggeram, meningkatkan intensitas. Ia menyerang bertubi-tubi, berharap tekanan akan meruntuhkan ketenangan lawan. Dasiman bertahan dengan efisien, setiap langkah kecilnya memindahkan posisi, setiap sentuhan memutus alur serangan. Sesekali ia mengunci, sesekali mendorong, selalu cukup untuk menghentikan tanpa menghancurkan. Jalanan menjadi saksi pertarungan yang senyap tapi menentukan. Keringat mengalir di dahi Saka Gimbal. Nafasnya mulai berat. Ia sadar, ini bukan lawan yang bisa dipatahkan dengan amarah. Dalam satu momen krusial, ia mencoba menyeruduk, berharap massa tubuhnya jadi penentu. Dasiman berputar setengah, menahan, lalu menjatuhkan keseimbangan, sekilas, bersih. Saka Gimbal tersungkur, namun segera bangkit. Tidak ada ejekan dari Dasiman, tidak ada sorak dari siapapun. Hanya keheningan yang menekan. Kedua lelaki berdiri kembali, jarak di antara mereka lebih jujur dari sebelumnya. Pertarungan berhenti tanpa aba-aba, bukan karena kalah telak, melainkan karena kebenaran sudah terlihat. Saka Gimbal menatap Dasiman lama, membaca keputusan di mata yang tenang itu. Malam masih gelap, tapi arah sudah berubah, dan semua yang hadir merasakannya. Keheningan menggantung berat di udara setelah pertarungan itu mereda. Anak buah Saka Gimbal berdiri kaku, sebagian menunduk, sebagian lain saling pandang tanpa tahu harus berbuat apa. Jalan lintas yang biasanya dikuasai teriakan dan ancaman kini dikuasai oleh rasa canggung, rasa yang lahir ketika kekuatan tak lagi jadi jaminan. Saka Gimbal menarik napas panjang. Tubuhnya masih tegang, tapi matanya berubah. Bukan mata seorang pemenang, juga bukan mata orang yang hancur. Ia melihat Dasiman sebagai sesuatu yang tak bisa ia kuasai dengan cara lama. Untuk pertama kalinya, ia menyadari batas. "Lu bisa ngabisin gue," katanya pelan. Ada nada pengakuan di sana, meski ego masih berdiri. "Kenapa enggak?" Pertanyaan itu keluar tanpa kemarahan, lebih seperti pencarian jawaban. Dasiman menurunkan tangannya. "Karena jalanan udah cukup makan korban," jawabnya singkat. Tidak ada ceramah, tidak ada tuntutan. Hanya kalimat sederhana yang memantul di kepala semua orang yang mendengarnya. Saka Gimbal menatap aspal, lalu tertawa kecil tanpa suara. Tawa itu pahit. Ia mengangkat tangan, memberi isyarat pada anak buahnya untuk mundur. Beberapa tampak ragu, namun perlahan mereka melangkah menjauh, menyingkir dari lingkaran. Salah satu anak buah yang terluka mencoba berdiri, pincang dan gemetar. Dasiman melirik sekilas, lalu melemparkan botol air ke arahnya. Gerakan itu sederhana, tapi cukup untuk meruntuhkan sisa perlawanan. Tak ada yang berani berkata kasar lagi malam itu. "Wilayah ini," Saka Gimbal memulai, lalu berhenti. Ia mengubah kalimatnya, "Lewatlah, malam ini," dan seterusnya. Keputusan itu jatuh seperti palu, mengubah aturan yang selama ini tak tergoyahkan. Dasiman mengangguk kecil. Ia tidak menuntut janji, tidak meminta sumpah. Pengalaman mengajarkannya bahwa jalanan tak butuh kesepakatan panjang, cukup satu keputusan yang dipatuhi. Ia melangkah pergi, kembali ke arah truk. Beberapa pengendara yang masih bertahan di kejauhan menyaksikan pemandangan itu dengan tak percaya. Preman-preman yang biasanya menguasai jalur kini berdiri memberi jalan. Sebuah pemandangan langka, nyaris tak masuk akal. Saka Gimbal berdiri sendiri, menatap lampu belakang truk yang mulai menjauh. Ada rasa kalah, tapi juga rasa lega. Ia tahu, malam ini bisa berakhir lebih buruk. Dan ia tahu, ada pertemuan yang seharusnya tidak diulang. Truk Dasiman melaju perlahan, stabil, meninggalkan rest area, yang kembali sunyi. Di belakangnya, sebuah kekuasaan retak tanpa suara. Dan di jalan lintas itu, kabar akan segera menyebar, tentang seorang sopir yang memilih menahan pukulan terakhir, dan tentang preman yang akhirnya berlutut pada batasnya sendiri. Fajar mulai merayap di ufuk timur saat truk Dasiman melaju meninggalkan wilayah itu. Cahaya jingga tipis menyapu aspal, menghapus jejak malam yang penuh ketegangan. Jalan lintas kembali tampak seperti biasa, sepi, panjang, dan jujur. Seolah tidak pernah terjadi apa-apa, padahal sesuatu telah berubah selamanya. Di radio sopir, suara obrolan mulai terdengar. Bukan musik, bukan iklan, melainkan bisik-bisik yang menyebar cepat. Tentang wilayah yang mendadak tenang. Tentang preman yang tak lagi menghentikan truk. Nama Saka Gimbal disebut dengan nada berbeda, bukan lagi ditakuti, tapi dipertanyakan.
Dasiman mendengar itu sambil tetap fokus ke jalan. Ia tidak mematikan radio, tidak pula menanggapi. Baginya, perjalanan masih panjang dan tujuan belum tercapai. Apa yang terjadi malam tadi hanyalah satu bagian kecil dari tugasnya sebagai sopir, melewati rintangan tanpa meninggalkan masalah baru. Di sebuah warung pinggir jalan, beberapa sopir berkumpul, menatap truk yang melintas dengan rasa penasaran. Ada yang mengenali platnya, ada yang mengingat ceritanya. Namun Dasiman tidak berhenti. Ia tak mencari pengakuan, tak butuh sorotan. Jalanan sudah cukup menjadi saksi. Di belakangnya, wilayah Saka Gimbal berubah pelan-pelan. Anak buah mulai berpencar, sebagian mencari kerja lain, sebagian memilih menghilang. Jalan lintas yang biasanya mencekam kini lebih ramah bagi mereka yang sekadar ingin mencari nafkah. Tidak sempurna, tapi jauh lebih manusiawi. Saka Gimbal sendiri memilih menjauh dari jalur itu. Bukan karena takut, melainkan karena sadar bahwa kekuasaannya sudah menyentuh batas. Ada lawan yang tidak bisa ditundukkan dengan kekerasan, dan ada pelajaran yang datang terlalu mahal jika diabaikan. Di dalam kabin, Dasiman menyentuh kain lusuh di sakunya sebentar. Ia teringat ayahnya, pada pesan lama yang akhirnya terbukti benar. Ilmu dan keberanian bukan untuk menguasai, melainkan untuk menjaga agar jalan tetap bisa dilalui. Truk terus melaju menuju Jambi, membawa muatan seperti biasa. Tidak ada perubahan di luar, namun di dalam diri Dasiman, satu lingkaran telah tertutup. Ia telah melunasi sebagian hutang masa lalu tanpa menambah luka baru. Beberapa hari kemudian, cerita tentang sopir pendiam itu menyebar luas. Dibumbui, dibesar-besarkan, bahkan dimitoskan. Dasiman membiarkannya. Cerita memang suka hidup sendiri, terutama di jalanan yang panjang. Di jalur lintas Sumatera, keberanian sering diuji tanpa peringatan. Malam datang tanpa permisi, dan bahaya bisa muncul dari mana saja. Namun kisah ini meninggalkan satu pesan sederhana, tidak semua yang diam itu lemah, dan tidak semua yang kuat pantas ditakuti. Truk Dasiman menghilang di tikungan terakhir, menyatu dengan debu dan cahaya pagi. Jalanan kembali menjalankan tugasnya, menghubungkan kota, nasib, dan cerita. Sementara itu, nama Petruk tetap berjalan tanpa perlu diumumkan, hidup di antara mereka yang pernah melihat sendiri bahwa keadilan kadang datang dalam bentuk paling sederhana, keberanian untuk tidak berlebihan. Terima kasih telah menonton dan menemani perjalanan kisah kami di channel Pelayan Surga. Setiap like, komentar, dan dukungan dari kalian adalah cahaya yang menyemangati kami untuk terus berkarya. Semoga kebaikan, keberanian, dan kebijaksanaan selalu menyertai langkah kalian setiap hari. Jangan lupa terus dukung channel Pelayan Surga dengan like, komentar, dan subscribe agar kita bisa terus menghadirkan cerita inspiratif, penuh aksi, dan pelajaran hidup yang berharga. Semoga setiap kisah yang kami bagikan membawa manfaat, motivasi, dan kebahagiaan bagi kalian semua. Doa terbaik kami untuk kalian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi, memberkahi, dan menuntun setiap langkah kalian menuju kebahagiaan, keselamatan, dan kesuksesan. Tetaplah berani, tetaplah beriman, dan terus sebarkan kebaikan dimanapun kalian berada.